Ya, selamat datang dan salam hebat buat kita semua. Saya Joni Agus Saputra, mahasiswa Makarya Asia, akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan pembahasan bab otonomi daerah. Oke, langsung ke bab pertama tentang pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang definisi otonomi daerah. Apa itu maksudnya? Yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko 2005, otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu. Lanjut, ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami antara lain. Pertama, asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya sesuai NKRI ya. Asas dekonsentrasi itu yang kedua adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan itu yang ketiga adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan keempat, perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yaitu suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Nah, ini paling banyak masalah nih bagian ini, dan banyak kasus-kasus yang KKN, korupsi lah. Lanjut, kita bahas itu. Kinerja keuangan daerah. Menurut James B. Whittaker 1995, ini lama, nggak apa-apa, ambil aja. Dalam Ceria Diaweni 2012 menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ya, dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki, dikuasai oleh negara yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku menurut Mamesah 99 dalam Halim 2008, yang termasuk dalam pengelolaan secara langsung terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi badan usaha milik daerah (BUMD), ya, PDAM sepertinya salah satu. Lanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah adalah dengan melakukan analisis resiko keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menganalisis kinerja keuangan daerah dilaksanakan guna menjadi tolak ukur. Nah, tolak ukurnya di sini ada 5 poin. Ini yang saya dapat 5 poin. Kalau ada yang update lagi ya mudah-mudahan bisa ditambahkan nanti. Pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Ketiga, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Wah, ini yang banyak-banyak buat proposal ini. Ya, lanjut. 4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. 5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pelonggaran yang dilakukan selama periode tertentu. Ya, seperti itu tadi. Jadi anggaran daerah tuh tiap tahun harus dihabiskan biar tahun depan nggak dipotong. Ya, lanjut aja, nggak bahas itu. Tujuan dari dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik antara lain
Pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 2. Menyediakan sarana pembelajaran untuk para pegawai. Ya, dibanding sana. 3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikut. 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam membuat keputusan pemberian reward dan punishment. 5. Memotivasi pegawai. 6. Menciptakan akuntabilitas publik. Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah sebagai berikut. 1. Rasio kemandirian daerah. 2. Rasio efektivitas. 3. Rasio efisiensi. 4. Rasio aktivitas. Di sini rasio aktivitas dibagi menjadi 2 poin. Pertama, rasio keserasian adalah rasio untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Yang B, Debt Service Coverage Ratio atau dengan disebut DCSR untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain menggunakan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintahan daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman sepanjang prosedur dan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain ketentuan yang menyangkut persyaratan, ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman, ketentuan yang menyangkut prosedur, mendapat persetujuan DPRD, dituangkan dalam bentuk kontrak. Setelah itu rasio pertumbuhan. Oke. Nah, ini pokoknya di sini karena akuntansi sektor publik. Nah, ini ya manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat yang digunakan untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah tersebut dengan tata usaha daerah. Prinsip-prinsip pada manajemen keuangan pemerintah daerah antara lain: 1. Komprehensif dan disiplin. 2. Fleksibel. 3. Terprediksi. 4. Kejujuran tapi bohong. 5. Informasi. 6. Transparansi akuntabilitas. Lanjut. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya terperinci. 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilakukan. 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4. Periode anggaran biasanya 1 tahun. Lanjut. Oke, tarik nafas dulu. Menurut Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disebutkan unsur-unsur atau akun-akun yang ada di dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari 1. Pendapatan. A. Pendapatan asli daerah PAD. B. Pendapatan transfer. C. Lain-lain pendapatan yang sah. Yang sah, bukan yang gelap gulita. 2. Belanja. A. Belanja operasi. B. Belanja modal. C. Belanja tak terduga. Saking tak terduganya banyak yang tak apa-apa. D. Transfer. Lanjut. 3. Pembiayaan. Sumber-sumber pemerintahan daerah. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu. Penerimaan pinjaman dan obligasi. 3. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. 4. Transfer dari dana cadangan. B. Sumber-sumber pengeluaran daerah. Pembayaran hutang pokok yang sudah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan ATM
pribadi, oh nggak termasuk rupanya. 4, sisa lebih anggaran tahun sekarang, oh ada jam Rolex, oh itu oh beda, bukan berarti. Lanjut aja, ya bercanda dikit lah. Pendapatan asli daerah menurut pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwasanya PAD dibagi menjadi 4 jenis. 1. Hasil pajak daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Oh, mas. 2. Hasil retribusi daerah adalah penguatan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu berupa penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya kayak badan usaha milik daerah, pariwisata, banyak, Indonesia banyak bagus-bagus hasilnya. 3. Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari daerah dari lain-lain milik Pemda seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan lain-lain. Oke, lanjutnya. Penjabat yang terkait dengan pengelola keuangan daerah meliputi 1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ya kayak gubernur, bupati, wali kota, ya contohnya kayak gitu. 2. Sekretariat daerah selaku kuasa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro atau Bagian Keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah PPKD sekaligus merupakan bendahara umum daerah BUD. 4. Kepada satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. 5. Kuasa pengguna anggaran ya atau kuasa pengguna barang. 6. Pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah PPK SKPD. 7. Bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD. 8. Bendahara penerimaan atau pengeluaran pembantu. 9. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan PPTK. Yaitu pejabat-pejabatnya ya. Di sini nggak ada tikus-tikus lagi nih. Udah sampai 9 aja. Lanjut. Udah habis ternyata ya. Sekian, terima kasih pemaparan saya. Jika ada hal yang tidak mengenakan nanti saya maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang silakan dikritisi. Terima kasih ya. Salam hebat.